Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube saya. Nah, hari ini saya ingin membacakan kisah Nabi Uzair. Setelah Sulaiman alaihissalam wafat, banyak nabi yang datang setelahnya. Tetapi kaum Yahudi justru berpaling dari agama Allah. Mereka sangat mencintai emas dan perak, kembali menyembah berhala dan menyimpangkan Taurat. Oleh karena itu, jiwa mereka menjadi lemah. Kaum Yahudi menjadi takut mati dan sangat mencintai dunia. Sekitar 550 tahun sebelum kelahiran Isa alaihissalam, ada seorang raja yang sangat kejam bernama Bakhnas yang menguasai Babilonia. Bakhnas menyerang kaum Yahudi dan menduduki ibu kota mereka, Yerusalem. Ia membunuh kaum Yahudi, menghancurkan negeri mereka, dan membakar kitab-kitab suci seperti Taurat. Ia juga menghancurkan kuil-kuil mereka. Ketika Bakhnas kembali ke Babilonia, ia membawa kaum Yahudi sebagai tawanan perang. Kaum Yahudi tersebut hidup di Babilonia selama kurang lebih 100 tahun. Dan Nabi Uzair alaihissalam lahir pada masa itu pula. Kemudian terjadi peperangan antara Babilonia dan Persia. Korus, Raja Persia, memenangkan peperangan itu dan memasuki Babilonia sebagai negeri taklukan. Korus berteman dengan Nabi Uzair alaihissalam dan mencintainya karena perilakunya yang baik. Suatu hari, Uzair alaihissalam pergi menemui Korus dan memintanya untuk membiarkan kaum Yahudi kembali ke tanah airnya dan mengizinkannya untuk menulis kembali kitab Taurat yang telah dihancurkan. Korus memenuhi permintaan itu, dan kaum Yahudi pun kembali ke tanah air mereka, sehingga mereka menjadi sangat mencintai Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis kembali kitab Taurat. Nabi Uzair alaihissalam mempunyai sebuah kebun di luar desa. Ia bekerja sendiri sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi lainnya. Ia bekerja di ladangnya, membajak tanah, mengairi tanaman, mengumpulkan buah-buah, merawat pohon-pohon, dan memangkas cabang-cabangnya. Uzair alaihissalam memiliki seekor keledai. Ia menggunakan keledainya untuk pergi ke kebun dan kembali ke rumah. Ia mengembalakan hewan-hewan piaraannya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah mencabuk mereka. Ia mencintai umat manusia dan berbuat baik kepada mereka. Ia menasihati mereka dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama, kitab Taurat, dan bagaimana menjalani kehidupan mereka. Hari sangat panas ketika Nabi Uzair alaihissalam menunggang keledai dan pergi ke ladangnya. Jarak ladang tersebut jauh. Dalam perjalanan menuju ke ladangnya itu, ia melewati puing-puing sebuah kota dan pekuburan kuno. Pagi itu, angin sepoi-sepoi berhembus ke wajah Uzair alaihissalam dan ladang hijau yang dilaluinya. Matahari terbit di langit dan memancarkan sinarnya yang panas ke bumi. Puing-puing kota itu pun terlihat. Rumah-rumah tinggal puing belaka. Batu-batu tersebar di sana-sini. Pekuburan itu juga hanya tinggal puing-puing. Bahkan beberapa tulang belulang juga tersebar di sekitarnya. Nabi Uzair alaihissalam turun dari keledainya dan duduk di bawah naungan sebuah pohon liar. Ia merasa lelah dan lapar. Ia membawa remah-remah roti dan seikat anggur. Ia memeras anggur itu ke dalam sebuah mangkuk dan lalu mencelupkan roti ke dalamnya. Ia ingin melembutkan remah-remah roti itu sehingga dapat memakannya dengan mudah. Nabi Uzair alaihissalam memperhatikan dengan seksama makam-makam, puing-puing kota, dan tulang-tulang yang telah hancur tersebut. Puluhan tahun telah berlalu, sementara angin bertiup melewati reruntuhan itu. Sinar matahari yang panas menimpanya di musim panas, dan hujan serta salju lebih menghancurkannya di musim dingin. Nabi Uzair alaihissalam bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kehidupan akan kembali kepada mereka yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu? Bagaimana Allah akan memberikan mereka kehidupan setelah kematian itu? Uzair alaihissalam tertidur dan menutup matanya sebelum memakan makanannya. Keledainya juga makan rumputan dan tertidur. Dan sebuah kejadian yang menakjubkan terjadi. Uzair alaihissalam tidak terbangun. Malam pun datang sementara ia belum juga bangun. Ia meninggal dan keledainya juga mati. Hari demi hari dan minggu demi minggu pun berlalu, tetapi Uzair alaihissalam tidak kembali ke desanya. Anak-anaknya pergi mencarinya, tetapi mereka tak menemukannya. Kemudian mereka pergi ke kebun, tetapi juga tak menemukannya di sana. Setelah sekian lama, orang-orang pun melupakannya. Tak seorang pun yang mengingatnya lagi. Bulan demi bulan dan tahun demi tahun telah berlalu sementara Uzair tetap berada di tempatnya.
Ia dan keledainya meninggal di bawah naungan pohon. Keledai itu berubah menjadi sebuah kerangka. Tulang-tulangnya tersebar dan beberapa di antaranya tertelan bumi. Sesuatu yang menakjubkan adalah bahwa perasan anggur yang telah dibuat Uzair masih seperti sebelumnya. Berlalunya waktu tidak mempengaruhinya. Anak Uzair meninggal dunia dan cucunya tumbuh dewasa. 100 tahun kemudian setelah wafatnya Uzair alaihissalam, tidak ada seorang pun yang mengingat kehidupan Uzair kecuali seorang wanita tua. Ketika Uzair alaihissalam menghilang, wanita itu berumur 20 tahun. Sekarang ia telah berumur 120 tahun. Suatu hari, awan bergelombol di langit, kilat menyambar, guru pun bergemuruh, dan kemudian turunlah hujan. Pada saat itu Allah berkehendak mengutus utusannya. Malaikat Jibril turun ke bumi dan berdiri dekat pohon antara puing-puing kota dan pemakaman kuno itu. Roh Uzair kembali kepadanya. Ia terbangun dan mulai bernafas setelah kematiannya selama 100 tahun itu. Uzair terbangun dari tidurnya. Ia menemukan tempat yang penuh dengan cahaya dan mendengar suara malaikat bertanya kepadanya, "Wahai Uzair, berapa lama kau tertidur?" Uzair alaihissalam menggosok-gosok matanya dan menjawab, "Aku tertidur selama 1,5 hari." Malaikat itu pun menjelaskan, "Kau telah tidur selama 100 tahun. 100 tahun? Tanya Uzair. "Ya," jawab malaikat. "Allah menghendaki engkau kembali ke kehidupanmu. Dia ingin menjadikanmu tanda bagi kaum yang mengingkari kebangkitan setelah mati." Uzair, lihatlah makananmu yang tidak membusuk selama 100 tahun. Tubuhmu tidak hancur setelah 100 tahun, dikarenakan Allah telah menjaganya. Kemudian malaikat itu berkata lagi kepadanya, "Uzair, lihatlah keledaimu." Uzair memandang tubuh keledai yang telah hancur dan tulang-tulangnya tersebar. Malaikat itu melanjutkan, "Uzair, lihatlah bagaimana Allah akan menghidupkan kembali keledaimu." Uzair memandang dengan heran atas apa yang telah terjadi. Tulang-tulang yang hancur itu berkumpul kembali dan membentuk kerangka keledai. Dagingnya tumbuh, urat-uratnya pun muncul. Kulitnya tumbuh dan begitu pula dengan rambutnya yang juga kembali. Keledai itu mati sesaat sebelumnya, namun sekarang bernafas lagi. Dan segera keledai itu pun bangkit, meringkik dengan keras dan mulai mencari rerumputan. Maka Uzair berkata dalam hati, "Allah Maha Besar. Allah mengetahui bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Semuanya terjadi atas perintah Allah. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu." Uzair berdoa kepada Allah dan menangis dikarenakan cinta dan kerinduannya kepada Allah. Uzair memakan makanan yang tetap segar meskipun telah tertinggal selama bertahun-tahun. Rasanya pun tak berubah. Jus anggurnya yang seharusnya dalam kondisi panas sekali akan membusuk dalam beberapa jam, tetapi tidak berubah meskipun telah tertinggal selama 1 abad. Uzair alaihissalam bangkit, menaiki keledainya dan lalu kembali ke desanya. Tak diragukan lagi bahwa keledai itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga ia tidak lupa jalan menuju ke desa. Uzair melihat desanya dari kejauhan, tetapi ia berpikir bahwa itu adalah desa lain. Wajah penduduknya, pakaian, dan rumah-rumahnya telah berubah. Uzair tidak menemukan rumahnya. Uzair telah menjadi sebuah cerita yang diceritakan para ayah kepada anak-anaknya. Seperti Uzair adalah seorang yang baik, nabi yang saleh. Ia pergi ke ladangnya pada hari yang panas, tetapi ia tidak pernah kembali ke rumahnya. Tak ada seorang pun yang menemukannya. Mungkin bumi telah menelannya. Hanya Uzair yang mengetahui tentang Taurat. Taurat telah hilang, tetapi ia telah menyatukannya kembali. Ia memiliki salinan dari Taurat yang asli, yang diturunkan Allah kepada Musa. Uzair berdiri di tengah-tengah desa dan berseru, "Wahai penduduk desa, aku adalah Uzair. Aku adalah Uzair yang menghilang selama 100 tahun." Penduduk desa berkumpul mengelilingi Uzair. Mereka melihat wajahnya yang bercahaya. Beberapa orang berkata satu sama lain, "Ia orang gila." Jika Uzair kembali hidup, ia akan telah berumur 150 tahun. Tetapi orang ini, ia berumur sekitar 50 tahun. Lalu Uzair berkata lagi, "Tunjukkan kepadaku anakku." Salah seorang dari mereka berkata, "Anak Uzair telah meninggal beberapa tahun yang lalu." Kemudian Uzair bertanya pada mereka, "Bagaimana dengan cucuku? Tunjukkan kepadaku cucuku." Seorang penduduk desa yang berumur 70 tahun menjawab, "Ada seorang cucu Uzair. Ia berumur kira-kira 60 tahun." Uzair berkata, "Bawalah aku kepadanya." Kemudian kakek dan cucu itu pun bertemu. "Kau adalah kakekku. Kau terlihat lebih muda dari umurku," kata cucunya. Uzair menjawab, "Ini adalah mukjizat Allah. Dia ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa
Dia mampu memberikan kehidupan pada manusia setelah ia meninggal. Ujair pun tinggal di rumah cucunya dan menceritakan tentang kepergiannya kepada cucunya.